bermakna. Halo Pak Jis. Halo juga Pak Ilman. Gimana kabarnya Pak Ilman? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Jis gimana Pak Jis? Alhamdulillah baik Pak Ilman. Gimana? Nah, gini Pak Jis. Ya. Saya kan lagi pendidikan nih, kebetulan pendidikan. Pendidikan apa itu? Pendidikan PPG. PPG. Nah, profesi guru berarti ya? Iya, profesi guru. Nah, saya itu lagi mendalami tentang yang namanya pendidikan inklusif. Oh, iya. Nah, kalau menurut Pak Ajis, apa sih pendidikan inklusif itu? Pendidikan inklusif itu kalau menurut saya dalam satuan pendidikan itu harus bisa menerima semua siswa dengan latar belakang yang berbeda, dengan kecerdasan yang berbeda, dan pasti ada beberapa siswa yang memiliki kelainan. Kelainan itu seperti ABK mungkin ya? Iya, kelainan yang memang perlu kita penanganan yang khusus lah. Nah, ya itu kan menurut Pak Ajis ya. Gimana kalau misalkan sekolah, khususnya sekolah umum gitu ya, pada umumnya baik SMK, SMP atau SD. Nah, itu ada siswa yang anak berkebutuhan khusus. Apakah bisa untuk dimasukkan ke sana ataupun tidak? Sebenarnya bisa diterima di sekolah kita gitu ya. Kita tidak memandang bahwa siswa ini berkebutuhan khusus atau tidak. Cuma memang perlu ada komitmen dari komunitas sekolah, ekosistem sekolah, dan kebijakan dari sekolah. Karena ABK itu ya, anak yang berkebutuhan khusus perlu penanganan yang lebih dan ekstra. Nah, itu kan perlu penanganan yang lebih. Sedangkan kan mungkin di guru-guru umum itu kita nggak tahu ya. Jadi kalau guru umum itu nggak tahu cara penanganan yang tunanetra gitu kan. Tentunya harus ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi itu. Karena memang untuk kebutuhan khusus kan dari waktunya harus tambah pembelajarannya juga harus, pokoknya penanganan sekolah khusus harus misalkan harus dekat dengan guru, jangan terlalu jauh. Ini ABK nih, simpan di belakang, nggak bisa gitu, di depan aja, lebih ini lah, semesternya lebih dekat lah dengan guru. Nah, siapa nanti sosoknya yang harusnya semua guru harus mampu menangani kebutuhan khusus itu, tidak memilah ini ABK, ini bukan. Kayak iya mas buta cina. Nggak boleh kayak gitu, tidak boleh membeda-bedakan. Kan berkebinekaan global. Iya. Iya, berbeda-beda tetap satu jua ya. Tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang fisik. Kita harus pembelajaran berpihak pada siswa, berpihak pada peserta didik. Ya, yang saya tangkap itu berarti kalau misalkan pendidikan inklusif itu anak yang berkebutuhan khusus itu boleh disekolahkan di sekolah umum ya, dengan komitmen yang ada di sekolah kan ya, yang ada di sekolah, baik itu dari manajemen sekolahnya, gurunya, siswa-siswanya. Nah, terakhir untuk menjaga komitmen tersebut itu seperti apa? Ya, menjaga komitmen itu harus konsisten ya, dengan program yang telah dibuat bersama-sama tentunya. Tapi kalau menurut saya memang untuk ABK itu lebih utama ini ya, lebih disarankan ke sekolah yang memang notabene memang perlu penanganan seperti SLB kayak gitu ya. Itu kan otomatis kan guru-gurunya juga memang punya karakter untuk menangani hal tersebut ya. Berbeda dengan kita kan, kalau beda guru-guru yang kita kan nggak pernah lah lakukan pelatihan atau workshop bagaimana cara, misalkan contoh yang tunanetra ya, atau misalkan tulisan braille. Nah, itu kan kita juga pernah gitu kan. Disarankan diterima di SLB atau yang memang menangani khusus gitu. Tapi kalau misalkan memang orang tuanya memaksakan pengen di sini, ya kita juga
mau nggak mau ya kita harus bisa menerima gitu. Berarti kita harus meningkatkan kompetensi. Nah, meningkatkan kompetensi. Ada sisi positif berarti kita ya berarti kita lebih ini ya, lebih meningkat kompetensinya selain dari non ABK. Nah, sekarang yang ABK. Makanya kan pembelajarannya berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi kebutuhan siswa itu gimana? Iya. Ya, kita harus mengikutinya. Betul. Itu kan. Terus juga ada pembelajaran sosial emosional gitu kan, itu juga sangat penting. Jadi membawa jiwa kita kepada yang minimal kita bisa mengelola emosional dalam penanganan siswa. Makanya kan kompetensi guru itu harus kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, sosial. Dalam menjaga emosional itu tentu kadang-kadang gini Pak Iman, ya di rumah ini ya, apa udah berkeluarga, misalkan ada masalah dengan istri atau misalkan jangan sampai masalah di rumah terbawa sekolah, jangan. Harus profesional, harus memiliki kompetensi profesional. Ya gara-gara di rumah dibawa ke sekolah akhirnya marah-marah, harus bisa mengelola emosi. Itu. Ya, oke, terus kalau bisa juga menghadirkan apa ya? Menghadirkan pada saat pembelajaran. Ya, yang emosi itu. Iya, ya minimal kita merenungkan dulu ya. Kalau bisa ya kita kasih buat ini apa? Sambil merem, anak-anak semua merem. Terus kemudian kita setel itu musik tentang ibu misalkan, biar menyentuh hati. Betul, kita sampaikan bahwa ibu itu adalah seorang yang perlu kita hargai, seorang yang perlu kita hormati. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, sampaikan kepada anak itu ya, dalam hadisnya itu kan umuka sampai 3 kali. Ibumu, baru terakhir abuka, bapak. Ya itu harus disampaikan ke anak. Itu ajaran Islam seperti itu, supaya anak menghargai dan menghormati, karena ibu mengandung dari umur 1 bulan sampai dengan 9 bulan. Wah, itu sampai dengan antara hidup dan mati untuk melahirkan. Makanya sampaikan ke anak. Apalagi kalau hamil kan, kalau ibu itu kan bisa tidur Pak Iman, mau terlentang lagi ngandung gitu, apalagi kalau tengkurap susah. Selama 9 bulan tuh luar biasa. Berarti begitu berharganya. Nah, berharganya Oh ya, kembali lagi ke topiknya. Terima kasih Pak Ajis. Jadi sedikit saya memahami tentang pendidikan inklusif. Bahwa pendidikan inklusif itu tidak membeda-bedakan. Kita harus menyamaratakan semua peserta didik agar nantinya pembelajarannya itu menjadi lebih baik. Lebih baik dan bermakna. Lebih baik dan bermakna. Terima kasih Pak Ajis siap atas ilmunya. Siap. Kita ketemu lagi kapan? Kapan-kapan lah. Boleh. Terima kasih Pak Ajis. Siap.